Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada hari ini adalah YouTube sebagai tambahan income atau cuan di era ekonomi globalisasi. Ya, YouTube. Ya, YouTube. Ya, setiap orang tahu apa itu YouTube. YouTube adalah salah satu media sosial untuk menyampaikan informasi, baik itu informasi personal, individu, pribadi, maupun informasi publik, ya, umum, global, ya, mendunia. Jadi YouTube sebagai tambahan, di garis bawahi ya, di sini adalah tambahan, yang berarti kita sudah punya, namun kita butuh tambahan income. Income itu pendapatan berupa cuan, uang. Jadi menggunakan YouTube sebagai nilai tambahan pendapatan atau cuan, uang lah bahasanya ya, di era ekonomi global. Agak tinggi ya bahasanya ya, ekonomi globalisasi. Oke, ekonomi. Era itu jelas ya, era itu zaman atau waktu. Ekonomi itu kita sering mendengar kata ekonomi, tapi belum tentu setiap orang paham apa sih yang dimaksud dengan ekonomi itu. Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemanfaatan, ya. Artinya bisa pemanfaatan, bisa uang, bisa tenaga, bisa waktu, dan sebagainya yang berharga. Jadi uang, tenaga, waktu, pemanfaatan, dan sejenisnya yang berharga, itu namanya ekonomi. Sekarang global itu mendunia ya. Jadi ekonomi global berarti ekonomi yang mendunia. Kalau globalisasi adalah menurut Wikipedia, globalisasi adalah proses integrasi internasional. Integrasi internasional itu penyatuan antar bangsa-bangsa ya. Jadi globalisasi itu adalah proses integrasi internasional atau penyatuan antar bangsa-bangsa yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan yang lainnya. Jadi kalau ekonomi global itu adalah nilai yang berharga yang mendunia. Gimana nih jadinya? YouTube sebagai income atau cuan di era ekonomi global. Nah, sekarang kita fokusnya di ekonomi dulu. Ya, semua yang berharga yang ada pada diri kita itu mengandung nilai ekonomi, ya. Tenaga kita berharga, bisa menghasilkan nilai ekonomi. Waktu kita yang berharga bisa melahirkan nilai ekonomi, ya. Nah, kita memanfaatkan YouTube sebagai nilai ekonomi, pemasukan, pendapatan, uang, terutama untuk yang kaum rebahan ya. Kaum rebahan, daripada mimpi panjang di atas dipan ya, berangan-angan, manfaatkan tuh YouTube-nya untuk dijadikan sumber cuan ya. Untuk siapa? Untuk emak-emak ya, daripada ngerumpi ya. Kalau untuk kaum rebahan daripada mimpi, mendingan ngonten YouTube. Untuk emak-emak daripada ngerumpi, mendingan ngonten YouTube. Bapak-bapak daripada berjudi ya, mending ngonten YouTube. Para pejabat negara atau pemerintah daripada korupsi, mendingan nge-YouTube. Untuk siapa lagi? Untuk semua manusia di dunia mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan nilai ekonomi dari
uh, nge-YouTube atau konten YouTube, ya. Jadi memanfaatkan kemajuan telekomunikasi internet ini untuk mendorong aktivitas ekonomi dan budaya. Nah, dari deskripsi yang sudah saya sampaikan tadi, muncul pertanyaan, bukan muncul pertanyaan, muncul masalah. Masalahnya konten apa yang harus diupload ke YouTube? Itu alasannya banyak. Saya bingung. Saya pengen jadi YouTuber dan mendapatkan cuan dari sana, cuma saya bingung konten apa gitu. Saya malu. Kenapa malu? Ya, Raffi Ahmad itu udah kaya raya, nggak malu jadi YouTuber. Siapa lagi? Itu dari artis ya. Pejabat presiden aja ada YouTube-nya. Bukan hanya presiden Indonesia, presiden Amerika juga ada YouTube-nya, nggak malu. Jadi malu itu terdiskualifikasi ya. tidak bisa diterima sebagai alasan untuk tidak nge-YouTube ya, karena orang-orang hebat di dunia punya YouTube semua, punya konten YouTube ya. Jadi ini sudah zamannya ya, jadi tempatkan malu pada tempatnya. Oke. Iya, ini kan YouTube ini global, internasional ya. Dan setiap orang itu unik. Setiap orang itu unik. Setiap orang punya talenta. Setiap orang punya nilai berharga dalam dirinya. Setiap orang punya kecenderungan. Ya. Iya, kalau emak-emak itu kan banyak tuh kita lihat konten YouTube ya. Masak setiap hari itu, masak kangkung, masak telur ceplok ya, masak apa lagi, terus divideoin, terus minta tolong sama anaknya yang SMA atau SMP, itu kan sudah bisa tuh upload di YouTube. Ya diupload aja, diedit-edit sedikit, dikasih judul yang menarik ya, jadi deh. Dan itu dilakukan setiap hari, kan masaknya setiap hari, bahkan ada yang 3 hari sekali. Itu diupload aja cara memasak kangkung agar tetap hijau. Tuh di videoin ininya, mati kangkungnya, ngiris bawang merah, bawang putihnya gitu. Apalagi yang suka dandan, silakan cara make up yang natural, yang apa, yang suka nyanyi, silakan ekspresikan nyanyinya di videoin, kemudian diupload. Itu dilakukan terus menerus, kalau bisa setiap hari, kalau bisa sehari 3 kali. Ya, nggak mungkin nanti dari 100 video yang kita upload tidak ada yang diangkat sama YouTube, nggak ada yang ditonton orang ya. Itu tidak mungkin, pasti ada saja yang Nah nanti kan kita akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang suka makan-makan. Itu seperti separuh aku lemak, itu yang saya lihat ketika di interview itu, karena di PHK dari tempat kerja, kemudian hobinya makan, jadinya makan-makan diupload di YouTube, akhirnya sekarang kalau nggak salah mencapai 20 juta per bulan. Makan-makan terus dapat uang ya gitu ya. Cuman kan jangan sekali nguploadnya tiap hari gitu. Nanti kita akan bertemu, kalau suka makan nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang suka makan gitu ya. Apalagi ya, bapak-bapak ya, daripada itu berjudi. Yang negatif ya, berjudi itu kan sebenarnya satu kesenangan, dua juga menghasilkan cuan ya kalau beruntung. Sama nge-YouTube itu juga gitu. Jadi kalau seneng kita mengeluarkan bakat kita. Setiap bapak-bapak pasti punya bakat ya, apapun itu. Mungkin mancing ya, mancing itu divideoin, dapat apa. Kalau masih malu sendirian nggak apa-apa, collab sama temennya dulu, rame-rame dulu. Nanti kalau sudah berani sendirian ya udah konten sendirian. Ya, jadi orang-orang itu melakukan hal negatif atau mencari cuan dengan hal negatif itu karena keunikannya, keterampilannya, skillnya tidak terekspos. Kenapa emak-emak ngerumpi ya, karena nggak bisa gimana caranya mengeluarkan kemampuan diri gitu, nggak ada wadahnya. Nah sekarang sudah ada tempatnya, nge-YouTube, silakan aja. Nanti kalau sudah sibuk dengan YouTube-nya, nanti nggak sempat lagi ngerumpi ya. Ngerumpinya saling tukar video saja, dapat cuan ya. Ya,
silakan menjadikan YouTube sebagai tambahan income atau cuan di era ekonomi globalisasi. Oke, sampai di sini dulu Sri Hartati berbicara karena baterainya sudah 2%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.